Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemangku wilayah Haji Gus Barizi, kemudian Gus Fayat dan Ustadz Sulianto dan teman-teman Mahat Ali yang saya cinta sayangi. Saya diminta untuk kemarin diminta tulisan tentang beliau, bagian dari katakanlah orang yang menulis di buku itu, cuma tidak terlalu banyak karena waktu itu saya pulang gitu ke Madura itu. Pertama tentang beliau, yang saya tahu beliau itu dulu 2007 sampai kemudian 2000, sekarang ini 2020, jadi 13 tahun. Kemudian 2010 saya masuk Mahat Ali, sekalipun mundur-mandir Ustadz Suli ya, dari sini ke pusat, tapi saya sering di sini kalau malam sampai jam 1, jam setengah 2 baru pulang ke pusat itu. Tentang beliau ada beberapa katakanlah sudut pandang. Pertama dari sudut pandang keagamaan, beliau ini ketika kemudian berzikir, katakan berzikir, jadi mesti laqad ja'akum itu mesti ada. Kemudian ketika tarawihan, karena sejak 2008 sampai saya sebelum nikah saya sering tarawihan di sini gitu. Jadi beliau itu ya dari lantunan bacaannya itu sangat khusyuk sekali. Dalam doanya pun begitu. Mesti doanya insya Allah 2 kali ya, doa habis sholat ya, 2 kali itu. Dari doa-doa itu ingin bahwa kita ini menjadi Sultanul Aulia, jadi menjadi pakar-pakar ilmu agama dalam doa itu. Kemudian beliau adalah penggerak salawat nariyah, itu 2011 insya Allah. Kalau nggak salah 2010, waktu itu masih sedikit, masih awal-awal saya ikut sampai saya bawa bukunya itu. Jadi saya nggak pamit ke beliau karena per jamaah itu dikasih buku tawasulan itu dan tentang biografi salawat nariyah itu. Itu 2010 sampai kemudian saya mau nikah. Insya Allah saya istiqomah malam Rebu itu tiap 2 minggu. Jadi beliau itu termasuk orang yang dipasarahi oleh Hadratus Syekh Al-Arif Billah Ki Ahmad Sufyan Miftahul Arifin untuk menjalankan salawat nariyah. Sampai sekarang diteruskan oleh menantu beliau. Ya, jadi semoga cita-cita beliau tentang ini, tentang keagamaan terus berlanjut. Kemudian dari segi humoris, Masya Allah beliau itu mesti punya jok-joknya gitu. Kita nanti ini di Ramadan akan kehilangan sosok beliau. Orang-orang yang pernah merasa ngaji atau mendengarkan di wilayah-wilayah pusat atau satelit itu akan merasa rindu dengan guyonan beliau yang bernuansa keilmuan. Jadi mesti itu sudah itu masjid itu. Artinya aglo, perak itu. Biasanya kalau pagi, siang itu mereka yang ngaji, tapi banyak yang tidur, mohon maaf itu. Tapi kalau sore itu aglo itu. Sampai kemudian ya saya teringat betul ketika saya ngaji ke Mushola Timur, tapi saya di jalan ingat cerita beliau, humor beliau. Kalau ada jenazah mayat tidak ketemu alamatnya mana, coba masukkan jari jemari kita atau cucu buriin itu, kata beliau, yang maaf ya, mun ro'om tapai orang benda besar gitu kata beliau. Ini jadi sangat banyak humor-humor beliau itu. Saya memandang ini dari segi asketiknya beliau ya, zuhudnya beliau. Jadi humor itu hanya barangkali ya, ini tafsiran saya, menjadi hijab untuk beliau agar beliau tidak ketahuan kalau alim gitu. Sehingga yang nampak itu beliau adalah orang yang humoris, lucu, padahal beliau itu sangat Masya Allah alamah gitu. Kemudian dari segi yang lain lagi, jadi beliau ini ahli sodakoh. Jadi siapapun
tamu itu mesti atore ADR gitu. Saya dulu sama Pak Faizin Junaidi itu masih siswa, masih belum kenal sama beliau. Hari Raya Idul Adha nyabis ke beliau, santri masih atore ADR itu ke belakang. Kemudian saya pernah diajak beliau ke SMK. Jadi masih banyak teman-teman yang barangkali yang sering diajak oleh beliau. Cuma saya dulu diajak oleh beliau berduaan. Jadi beliau itu supirnya, maaf ya, Tanggolang ini. Jadi saya yang di sampingnya, karena saya nggak tahu nyetir gitu kan. Jadi seakan-akan saya yang jadi kiainya. Jadi beliau yang nyetir itu ke SMK gitu, ke SMK gitu, ke SMK 1 Karaksan gitu. Jadi beliau minta saya waktu itu, mohon maaf. Jadi gimana kalau sampian pindah ke Mahat Ali waktu itu. Saya sampaikan, kemudian mohon maaf, dan alhamdulillah setelah saya nikah itu saya bisa membantu di sini gitu. Sebelum beliau wafat itu beliau minta ke saya untuk menjadi ketua alumni Gang J gitu. Soal itu tentang ketua alumni ini kita sampai setahun ya Ustadz, itu ngambang apa yang harus saya jalankan gitu. Di grup itu juga banyak perdebatan, ini saya Al-Latifiyah, saya ini Al-Amiri, saya Mahat Ali. Ini menggabungkan ini apa ya, repot gitu. Akhirnya kita rapat-rapat, gimana kalau grupnya rubah santri Keromzi gitu. Akhirnya terus masih ada. Akhirnya kita sepakat santri wilayah J. Ada saya ini Ustadz bukan Gang J, saya dulu Mahat Ali. Sampai kan juga santrinya Keromzi gitu. Ini apa ya? Jadi beliau itu banyak sekali apa yang harus kita lanjutkan perjuangan beliau, terutama tentang Mahat Ali gitu. Beliau pernah cerita ke saya bagaimana beliau akan mengembangkan Mahat Ali, terus kemudian pengembangan keilmuan, pengembangan pengembangan pembangunan juga. Kemudian lagi terkait dengan tadi beliau adalah orang yang ahli sedekah. Kita ketahui bahwa setiap salawat nariyaan itu beliau yang ada dari tamu-tamu itu. Bayangkan beliau ngundang sendiri, lalu kemudian beliau yang memberi, katakanlah memberi sedekah kepada para undangan itu. Kemudian lagi saya di buku itu saya lupa ada 5 gitu kan, ada 5 gitu. Kemudian dari segi akademis, beliau seorang akademisi yang luar biasa, gitu. Yang tidak diragukan lagi masalah kealimannya gitu. Saya ini cerita sedikit ya. Saya pernah waktu itu habis wisuda kedua kalinya itu duduk bersama beliau di sini, ditawari untuk nikah gitu. Kamu mau tak saya carikan di belakang waktu itu ya gitu. Jadi itu saya pulang berangkat ke sini habis orang tua pulang, saya antarkan ke pos 2. Itu saya sudah ditawarkan sama ibu bahwa bahwa kamu itu nanti saya jodohkan dengan 2 pupu kamu. Saya mengiyakan. Andaikan tidak tidak ada permintaan dari ibu waktu itu, saya mengiyakan ke beliau. Engki ngireng barangkali begitu. Cuma waktu itu sudah kadung ya. Jadi maghribnya itu saya ngantarkan ke pos 2, isanya saya ke sini duduk sama beliau. Berduaan di sini, jadi beliau menawarkan gitu. Barangkali ini sudah tua, mata kabin-kabin gitu barangkali. Gitu. Kemudian lagi ada yang penting dari beliau, sekalipun beliau adalah seorang yang super sibuk barangkali. Kemudian masih banyak karya-karya beliau yang harus diteruskan oleh teman-teman ini, oleh teman-teman santri, terutama di bagian Infokom ini. Bagaimana karya beliau itu katakanlah ya terus kita abadikan, jadi kita tawarkan ke wilayah-wilayah mana ini karyanya beliau tentang bidang ini biar tidak punah gitu. Artinya tidak berhenti di sana, terus berkembang. Yang terakhir barangkali dari saya, jadi ini sudah agak ngitek saya ini.
beliau itu saya nggak tahu ya kenapa. Semoga ini bukan Rafaid bukan istidraj gitu. Jadi jadi beliau sering pasrah ke saya. Saya ini bukan ahli karya ilmiah gitu. Soal panduan TA, panduan apa, pasrah ke saya. Sehingga ketika itu saya matur Kiai bahwa ini harus ditashid lebih dulu oleh Pak Tauhid, oleh Rafayat, oleh Pak IJ itu. Ya alhamdulillah gitu. Sampai saya di rumah itu ditelepon terus gimana. Akhirnya saya yang ngambil contoh miliknya Unir, miliknya Unuja gitu. Padahal saya tak pinter itu. Kenapa kemudian kok saya gitu. Itu barangkali dari saya. Ada lagi yang saya sampaikan ini tapi lupa sudah apa gitu. Oh gini, terakhir. Saya pernah curhat ke beliau gitu. Masalah ini ya. Jadi mohon maaf gitu. Jadi beliau itu punya cita-cita besar gitu. Tentang Mahat Ali gitu. Tentang Mahat Ali gitu. Dan beliau itu soal pendapat tidak memaksakan gitu. Tidak memaksakan bahwa harus ikut saya. Jadi beliau cuma mengutarakan, memang beliau alim cerdas gitu. Gini, saya terakhir maaf agak lama. Waktu itu curhat ke beliau tentang akad saya dengan istri saya. Ini barangkali menjadi referensi juga. Waktu itu walinya itu bapak mertua saya ada di Jakarta mau kerja ke Arab Saudi. Akhirnya kemudian beliau itu ngambil kitab ini sampean ini nggak sah gitu katanya beliau. Saya langsung gitu nggak sah kata saya gitu. Artinya beliau ngambil kitab gitu. Kitabnya saya lupa apa itu ya namanya. Beliau hafal halamannya, hafal tempatnya di mana. Ini langsung saya baca betul. Jadi kalau masih dalam di luar kalau di luar masa Fathul Qasr itu harus menggunakan wali hakim gitu. Kalau di dalam masa Fathul Qasr itu hanya boleh menggunakan wakil. Jadi taukil itu jadi beliau hafal itu. Saya lupa kitabnya apa ya itu. Akhirnya saya bingung ya Allah masalah gitu. Akhirnya saya waktu itu curhat karena saya galau gitu. Mohon maaf itu yang ngangkat Kiai. Jadi Kezuri waktu itu. Jadi saya bingung ya Allah. Jadi saya was-was gitu. Nanti saya berzina ini kata saya. Jadi kemudian beliau bilang, ya enggak pendapat banyak gitu kata beliau. Akhirnya tenang gitu. Artinya beliau itu orangnya sangat toleran gitu. Memang beliau keras betul. Saya sering sekali gitu kan. Ya, sering. Jadi cuma beliau itu orangnya sangat toleran sekali. Itu barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Jadi yang paling banyak tahu ini ya guru saya Ustadz Sulianto. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.